Halo Sobat Visi Hukum, gimana kabar portofolio hari ini? Masih hijau atau sudah mulai memerah seperti spidol guru sekolah? Belakangan ini di DM saya rame, isinya bukan nanya kabar, tapi nanya nasib. Bang, dana saya di Dana Syariah Indonesia kok nggak balik-balik ya? Ada yang sampai bilang, Bang, ini syariahnya di mana kalau uangnya hilang secara misterius? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas soal DSI atau Dana Syariah Indonesia yang menjadi skandal paling menarik di Indonesia saat ini. Dari yang tadinya merasa aman karena label syariah, sampai akhirnya gigit jari melihat petingginya pakai rompi. Kita bedah masalahnya, proses hukumnya, dan tentu saja apa yang kita bisa lakukan di satu visi office untuk membantu kalian. Jangan kemana-mana, kita kumpas tuntas. Ada yang nanya, Bang, sebenarnya apa sih yang terjadi di DSI? Bang, ini kan legal OJK, kok bisa hancur? Nah, begini ya teman-teman, di Indonesia itu surat izin OJK itu seperti SIM, surat izin mengemudi. Kamu punya SIM bukan berarti kamu nggak bisa nabrak pohon kan? Kalau yang nyetir ugal-ugalan atau niatnya emang mau bawa ke kabur itu mobil ya kejadian. DSI ini kasusnya luar biasa. Kita bicara angka triliunan. Modusnya diduga ada proyek fiktif, jadi seolah-olah ada developer yang butuh dana, padahal proyeknya mungkin cuma ada di alam web atau digandakan datanya. Lucu ya, namanya dana syariah, tapi cara kerjanya malah lebih mirip dana siluman. Uangnya ada, tapi pas mau ditarik berubah jadi sabar ya. Ini ujian kesabaran. Bro, sis, kesabaran itu ada batasnya. Tapi tagihan cicilan rumah nggak ada sabarnya. Update terbaru April 2026 ini, Barreskrim Mabes Polri sudah mengamankan para petinggi dari DSI. Ada dirut, komisaris, sampai jajaran operasional. Rekeningnya diblokir, asetnya disita, tapi yang menarik bukan cuma itu. Penyidik sekarang sudah masuk ke delik TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Nah, kenapa TPPU ini penting dijerat terhadap pelaku? Karena seringkali ya, uang triliunan itu nggak hanya nongkrong di rekening perusahaan. Uangnya mungkin sudah jalan-jalan jadi properti, mobil mewah, tas bermerek, atas nama keluarga atau pihak ketiga. Dengan pasal TPPU, polisi bisa mengejar siapapun yang menikmati hasil kejahatan ini. Nah, ditambah lagi ada senjata baru kita nih, namanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau disingkat dengan Undang-Undang P2SK. Di satu visi law office kami menekankan penggunaan pasal 305 ancamannya 10 tahun penjara dan denda 1 triliun. Itu bukan main-main, sobat. Ini penting buat para pemain investasi yang nakal. Di bawah Undang-Undang P2SK, ruang gerak kalian makin sempit dan denda triliun itu nyata, bukan sekedar angka-angka di atas kertas. Nah, buat kalian yang bertanya gitu ya, saya korban bang, harusnya ngapain sekarang gitu ya. Nah, buat kalian yang dananya tersandar di DSI, dengerin baik-baik. Jangan cuma meratapi nasib di grup WhatsApp atau di Instagram atau di media sosial yang lain. Sebenarnya ada pintu terbuka ya. Jadi selain mengamati, mengikuti proses, kemudian memantau proses hukum yang dilakukan oleh Barreskrim Polri, per 10 April kemarin LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara resmi membuka pengajuan permohonan restitusi atau ganti kerugian bagi korban PT DSI. Ini penting, jadi restitusi itu adalah upaya agar aset yang disita polisi nantinya bisa dikembalikan secara proporsional kepada korban melalui putusan pengadilan. Tapi ingat, LPSK punya batas waktu pendaftaran, jangan sampai kelewatan. Nah, disinilah satu visi law office hadir. Mengurus restitusi itu teknis banget. Butuh verifikasi data yang rigid agar permohonan kalian nggak ditolak. Kami siap mendampingi kalian untuk menyusun dokumen permohonan restitusi ke LPSK, mengawal prosesnya di Barreskrim sampai memastikan hak kalian muncul di tuntutan jaksa.
Kami nggak cuma kasih harapan, tapi kami juga membantu eksekusi langkah hukumnya. Karena di satu visi law office, kami percaya hak yang tidak diperjuangkan akan hilang dengan sendirinya. Ini menjawab pertanyaan beberapa kawan yang bilang, "Bang, kapok main 2P, ada saran nggak buat yang baru mau mulai?" Nah, buat yang baru mau mulai nyemplung ke dunia investasi, dengerin tips gitu ya dari satu visi law office. Pertama adalah prinsip 2L, legal dan logis. Legal doang nggak cukup, harus logis. Jadi kalau ada yang janjiin imbal hasil 15-20% setahun tanpa resiko, itu bukan investasi, itu keajaiban dunia ke-8 yang biasanya berakhir duka. Nah yang kedua, tips yang kedua adalah diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kalau di keranjangnya jatuh ya pecah semua. Jadi taruh dikit di SBN, kemudian dikit di emas, dikit di P2P yang kemudian benar-benar produktif. Yang ketiga adalah cek GCG-nya. Lihat siapa orang di baliknya. Kalau pengurusnya punya track record bermasalah, mendingan lari aja sekencang mungkin. Jangan masuk ke investasi ini. Intinya begini, teman-teman. Investasi itu tujuannya buat masa depan, bukan buat masa suram. Kalau kalian merasa ada yang nggak beres dengan investasi kalian atau butuh bantuan hukum yang nggak pakai pelin-pelan, pintu satu visi office selalu terbuka. Kita nggak cuma kasih solusi, tapi kita kasih ketenangan pikiran. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Visi Hukum. Share video ini ke grup keluarga kalian biar paman, bibi, kerabat, atau kolega Anda tidak kena tipu investasi bodong lagi. Saya Emerson Yunto, ingat hukum itu harus tegak, bukan tegak kalau ada uangnya doang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Visi Hukum.